Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Glentis Tanadita Putri, mahasiswi aktif semester 2 dengan NIM 241705188. Jadi pada kesempatan yang baik hari ini, izinkan saya memaparkan hasil rangkuman dalam PPT yang telah saya buat mengenai materi dalam mata kuliah agama Hindu, yakni ketuhanan dalam Hindu Brahma Widya. Jadi, pengertian dari Brahma Widya yakni seperti yang kita tahu, Brahma Widya adalah pengetahuan tentang ketuhanan dalam agama Hindu. Secara historis, penulisan seluruh ajaran Hindu bersumber pada kitab Weda, yaitu Sruti dan Smriti. Sebagai penganut agama Hindu, kitab suci Weda merupakan kitab wahyu Tuhan yang menjadi sumber utama dalam penjelasan tentang pokok-pokok pengertian ketuhanan menurut Brahma Widya. Menurut Maharshi, pada zaman turunnya Weda, Weda adalah asal mula sastra atau asal dari semua sastra Weda lainnya. Di dalam sastra Sanskerta dan berbagai kitab suci Hindu, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan disebut dengan Brahma Widya. Kata Brahma dalam hal ini diartikan sebagai Tuhan, yaitu gelar yang diberikan kepada Tuhan sebagai unsur yang memberi kehidupan kepada semua ciptaannya. Sedangkan Widya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pengetahuan. Jadi, Brahma Widya adalah pengetahuan tentang ketuhanan dalam agama Hindu. Pemahaman tentang Tuhan itu sangat penting dan perlu karena dengan mengenal Tuhan secara tepat dan baik dapat mengantarkan kepada jalan kesempurnaan sampai kepada moksa. Brahma Widya disebutkan pemujanya dilakukan dengan dua cara, yakni dengan Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Nirguna Brahman disebut juga para Brahman atau Brahman yang tertinggi, bebas dari guna atau segala bentuk aktivitas. Ia berada di luar jangkauan pikir manusia dikarenakan disebut Brahma yang tersendiri. Sedangkan untuk Saguna Brahman itu sendiri adalah Brahman yang sudah terkenal pengaruh maya, di mana disebut juga para Brahman atau Sadasiwa. Dalam aspek inilah ia dikenal dengan nama banyak dewa, seperti Brahman aspek pencipta yaitu Upati, Wisnu aspek pemelihara yaitu Stiti, Siwa atau Rudra aspek peleburan atau Pralina. Selanjutnya ada pun juga bagian-bagian dari Brahma Widya. Bagian-bagian dari Brahma Widya tersendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada jenana. Nah, jenana adalah pengetahuan tentang kebenaran mutlak. Dengan konteks Brahma Widya ini mengarah pada pemahaman bahwa Brahman adalah satu-satunya kenyataan yang ada dan bahwa segala yang tampak sebagai dunia adalah ilusi atau maya. Jenana adalah jalan untuk membebaskan diri dari kebingungan dan keterikatan terhadap dunia material. Sedangkan yang kedua, itu adalah wicara atau penyelidikan diri. Wicara adalah introspeksi, mendalam dan penyelidikan terhadap diri sendiri atau Atman. Dalam Brahma Widya, penyelidikan diri bertujuan untuk menemukan identitas sejati kita, yang tidak terpisahkan dari Brahman tentunya. Proses ini membantu menghilangkan rasa keterpisahan dan memperkuat kesadaran akan kesatuan dengan Brahman. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu dhyana atau meditasi.
Dhyana adalah latihan meditasi yang mendalam untuk mengarahkan pikiran pada Brahman. Dalam Brahmawidya, meditasi berfokus pada pencapaian kesadaran murni, bebas dari gangguan pikiran dan perasaan. Melalui dhyana, seseorang dapat mengalami realitas tertinggi secara langsung, melepaskan kebodohan dan keterikatan terhadap dunia luar. Yang keempat ada satsanga atau persekutuan dengan orang bijak. Satsanga berarti bergaul dengan orang-orang yang bijaksana dan spiritual, seperti guru atau orang yang telah mencapai pencerahan. Dalam Brahmawidya, satsanga sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang benar, karena guru yang bijaksana dapat membimbing murid melalui ajaran-ajaran yang mendalam dan pengalaman langsung tentang Brahman. Selanjutnya yang kelima ada Srawana atau mendengarkan ajaran. Srawana adalah mendengarkan ajaran suci dari teks-teks seperti Upanishad, Bhagavad Gita, dan berbagai karya filosofi lainnya. Dengan mendengarkan ajaran ini dari sumber yang valid, seseorang mendapatkan wawasan yang membantu mereka memahami realitas tertinggi dan mengarah kepada pencerahan. Yang keenam ada manana atau perenungan. Manana adalah perenungan atas ajaran yang diberikan melalui Srawana. Setelah mendengarkan ajaran Brahmawidya, seseorang perlu merenungkannya untuk memahaminya tentang lebih dalam. Proses ini membantu menghilangkan keraguan dan memperkuat keyakinan kepada kebenaran yang diajarkan. Selanjutnya yang terakhir itu ada nidhyasana. Nidhyasana atau kontemplasi mendalam, di mana tahap selanjutnya setelah Srawana dan Manana yang melibatkan kontemplasi mendalam dan pemikiran intens tentang Brahman. Dalam Brahmawidya, ini adalah proses memperdalam pengalaman pribadi tentang kesatuan dan Brahman. Sehingga realisasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seseorang. Keseluruhan bagian-bagian ini bekerja bersama untuk membantu seseorang mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sejati mereka atau Atman dan realitas tertinggi atau Brahman, serta melepaskan keterikatan pada dunia material untuk mencapai pembebasan atau moksa. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kepercayaan dalam Brahmawidya. Jenis-jenis kepercayaan dalam Brahmawidya itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada animisme, di mana kepercayaan bahwa manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan memiliki jiwa atau roh tertentu. Yang kedua ada dinamisme, yakni kepercayaan yang menganggap bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Yang ketiga ada totemisme, di mana meyakini bahwa ada gaya atau sifat keilahian pada benda-benda tertentu selain manusia. Yang keempat ada politeisme, di mana meyakini bahwa Tuhan tidak esa, tidak tunggal, serta lebih dari satu. Selanjutnya yang kelima itu ada panteisme, yakni meyakini bahwa alam semesta adalah Tuhan. Dan yang terakhir ada monoteisme, di mana meyakini banyak Tuhan. Kepercayaan monoteisme berpendapat bahwa hanya ada satu Tuhan, yang esa atau tunggal. Jadi kepercayaan monoteisme bertolak belakang dengan kepercayaan politeisme. Selanjutnya, yaitu ada penerapan spiritual dalam Brahmawidya. Adapun penerapan atau praktik yang dapat dilakukan dalam menjalankan Brahmawidya. Yang pertama yaitu ada meditasi atau dhyana,